harus juga punya pengalaman spiritual. Karena itu perlu belajar supaya tidak sekedar Kristen karena orang tua, tapi Kristen karena memang memiliki pemahaman yang mendasar tentang iman Kristen. Shalom teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan beberapa waktu yang lalu sebelum saya membuat konten ini, saya dapat satu cuplikan video terkait dengan kesaksian seorang mualaf yang memutuskan menjadi mualaf karena beliau kalah berdebat. Dan karena itu ada beberapa argumentasi yang disampaikannya. Mari kita simak sama-sama dan nantinya akan kita tanggapi. Sebelum memeluk Islam itu sebenarnya ada petualangan gitu. Karena sebenarnya keluarga kami itu bukan beragama Buddha, tetapi sebenarnya Konghucu gitu. Karena Konghucu tidak diakui di Indonesia, maka kami harus memilih. Nah, maka dipilihlah Buddha gitu. Itu kan lebih dekat kan ya, antara Konghucu dengan Buddha itu banyak persamaan gitu. Nah, kemudian ketika sekolah itu timbul lagi permasalahan gitu. Nah, di sekolah itu nggak ada guru agama Buddha gitu. Guru agama Kristen pun nggak ada. Dan tempat ibadah yang terdekat itu adalah Kristen, maka kami diarahkan ke Kristen gitu. Nah, masuklah Kristen Protestan gitu sebelum Islam gitu. Jadi boleh katakan sebelumnya adalah Konghucu, kemudian mencatut nama jadi Buddha gitu, tapi nggak pernah beribadah di tempat peribadahan orang Buddha. Nah, kemudian masuklah beralih ke Kristen dengan senang hati pindah ke Kristen karena memang juga dekat tempat ibadahnya. Dan ya, Kristen termasuk agama yang terbesar juga ya di Indonesia ya selain Islam gitu. Maka kami convert ke Kristen waktu itu. Nah, setelah Kristen baru melalui perdebatan, saya itu masuk ke Islam, memilih Islam. Saya menjadi mu'alaf sebenarnya taruhan gitu. Jadi saya dengan koko saya itu yang lebih dulu masuk Islam itu koko saya. Kita taruhan gitu, kita debat. Kalau saya kalah debat, saya harus masuk Islam. Kalau koko saya kalah debat, koko saya mau murtad lagi, masuk Kristen lagi. Itu Protestan kita kan. Nah, itu kita debat tuh tentang Trinitas gitu kan. Tentang ya Bunda Maria gitu loh. Jadi hal-hal itulah yang membuat saya tidak bisa menjawab. Dan ketika debat itu lucunya gini, apa yang didebatkan itu ternyata sudah ada di Al-Quran. Maka ketika berdebat, koko saya itu menggunakan Al-Quran sebagai dalilnya gitu. Dan penggambaran tentang Yesus, kita kan debat Trinitas ya, tentang Yesus dan tentang Tuhan itu lebih sempurna di Islam. Juga penggambaran bagaimana Bunda Maria itu lebih perfect di Islam. Nah, akhirnya saya kalah debat. Dari sana mau nggak mau kan taruhannya saya syahadat gitu. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya. Dan dalam bagian ini memang beliau menekankan dua hal yang kemudian pada akhirnya menjadikannya seorang mualaf, karena ia kalah berdebat dengan konten debat tadi tentang ketuhanan, tentang Trinitas, dan juga tentang Maria atau Bunda Maria. Di dalam video ini kan beliau sama sekali tidak mempresentasikan kira-kira kontennya itu konten spesifiknya ketika mereka berdebat tentang ketuhanan ataupun tentang Tuhan Yesus ini ataupun tentang Trinitas dan juga tentang Bunda Maria sebagaimana sudah disebutkan dalam bagian ini. Beliau sama sekali tidak menyebutkan spesifiknya. Dalam durasi aslinya videonya ini ada 12 menit 58 detik. Saya sudah tonton sampai akhir, beliau tidak menjelaskan konten apa yang mereka bicarakan tentang ketuhanan ini. Tetapi yang menarik dalam bagian ini adalah beliau pun juga mengakui bahwa ketika menjadi Kristen ini, ya karena memang gerejanya dekat, ya sudah diarahkan menjadi Kristen. Nah, perlu untuk diketahui kepada teman-teman saya yang non-Kristen, bagi kami berdasarkan pernyataan Alkitab, setiap orang yang pada akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, ya harus berdasarkan panggilan, harus berdasarkan pengalaman spiritual, jangan karena gerejanya dekat. Nah, seperti itu ya, jangan karena di sekolah misalnya nggak ada guru agama yang dianut, lalu ya udahlah adanya Kristen, kebetulan gereja Kristen juga dekat, ya udahlah ke Kristen aja. Tidak bisa seperti itu ya, namanya nanti ujung-ujungnya kan jadi Kristen KTP. Kemudian karena dalam bagian ini beliau tidak mempresentasikan mengenai konten spesifik dari perdebatannya dengan kokonya, maka dalam bagian ini saya hanya mau mengajukan beberapa pertanyaan saja. Karena beliau dalam bagian ini kan membuat perbandingan ya tentang konsep ketuhanan dalam Islam dan konsep ketuhanan di dalam agama Kristen. Jadi kita punya akses untuk kemudian memberikan respon.
pada dasarnya semua manusia ini telah jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kalau dalam iman Kristen ini dicatat dalam kitab Kejadian pasal 3. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah yang sudah dilakukan oleh Tuhanmu di dalam keyakinan Anda sekarang sebagai reaksinya ataupun sebagai aksinya atas kondisi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini? Karena pada akhirnya, sebagaimana dikatakan juga oleh Alkitab bahwa upah dari dosa ini adalah maut, artinya kematian, artinya keterpisahan dengan Allah, dan itu berarti tempatnya bukan ke dalam kerajaan surga tetapi di neraka. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, apakah yang sudah dikerjakan, yang dilakukan oleh Tuhanmu sebagai upaya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa itu? Itu yang pertama. Kan di dalam agama Islam itu diyakini bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau tidak salah seperti ini. Kalau misalnya ada yang salah dalam hal ini, silakan dikoreksi ya. Tetapi yang menjadi poin penting saya adalah, ini berarti kan Al-Quran itu sumber utamanya adalah Allah sendiri. Nah, kenapa kemudian ketika itu tersebar ke berbagai negara, yang walaupun itu ditulis dalam bahasa Arab pada umumnya, tapi kenapa bisa ada Al-Quran itu yang beberapanya berbeda? Karena ada beberapa riwayat. Ya. Jadi, contohnya saja seperti yang viral beberapa waktu yang lalu itu, kalau tidak salah sekitar 1 tahun yang lalu itu ya, Al-Quran yang ada di Indonesia dengan Al-Quran yang ada di Maroko itu nggak sama. Nah, beda dengan Alkitab kami orang Kristen, sekalipun sudah diterjemahkan ke dalam ratusan atau bahkan ribuan, termasuk dalam berbagai bahasa suku, itu semuanya sama, dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya hanya mau menyampaikan kepada mualaf ini 2 pertanyaan ini saja dulu, karena sebenarnya dalam durasi panjangnya beliau ini juga menyampaikan bahwa sebenarnya kalau kita mau berdiskusi, mau berdebat dengan orang itu, kita harus melihat dasar keyakinan iman dari orang tersebut atau dalam agama yang dianutnya. Nah, bagi kami sebagai orang Kristen sebenarnya dasar iman kami, dasar keagamaan kami ya berbasiskan pada Alkitab. Jadi karena itulah, karena kami percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang utuh, yang sempurna, ya, karena itulah kami juga percaya akan semua hal yang ada di dalamnya. Oke teman-teman, itu saja, karena kita tidak bisa berkomentar panjang lebar terkait hal ini, karena beliau sama sekali tidak memberikan memberitahukan konten spesifik apa yang mereka debatkan pada saat itu, sehingga kemudian beliau ini memutuskan untuk menjadi mualaf. Dan mengenai keputusannya menjadi mualaf sih ya silakan aja ya, silakan saja, itu urusannya, itu kan hak perorangan lah. Kita tidak bisa kemudian mengatakan, oh kenapa kamu jadi mualaf, ya itu urusannya. Siapa saja boleh menganut agama tertentu, karena di bangsa ini pun hal demikian dibenarkan. Oke teman-teman, sekian untuk bagian ini.